Kalian tahu, ha? Saking bosannya penonton Opung Parbela menunggu bagaimana ujungnya kasus ijazah Bapak Joko Widodo ini, ha? Sampai ada yang menyarankan sama Opung Parbela, biar kutanya dulu sama orang pintar. Disuruh Opung Parbela nanya sama orang pintar. Kutanya sama dia, kurang pintar apa lagi aku bilang begitu. Beda, Bung, maksudnya kedukun. Wajarlah netizen bicara seperti itu, disuruh Opung Parbela kedukun karena apa? Ya, udah nggak percaya lagi sama Polda Metro Jaya, netizen nggak percaya lagi sama kejaksaan, netizen nggak percaya lagi sama kuasa hukum. Cemana mau dibilang? Tapi dengar-dengar kabar ya, Yakub Hasibuan kayaknya seolah-olah yakin dia ya bakalan ada penahanan sebelum tanggal 21. Sekarang kutanya dulu sama kalian, kalau memang betul-betul ditahan ini, kalau memang betul-betul ditahan ya, kalau memang betul-betul ditahan, kita mau bakar daging apa? Daging kambing, daging sapi, atau daging babi? Yang mana yang lebih merepresentasikan? Hah? Coba tolong dulu komentar kalian ya, lebih representatif mana? Kita mau bakar daging kambing, daging sapi, atau daging babi? Ya, coba tolong dulu bikin jawaban yang representatif. Kejam kali kau Opung Parbela. Daging lain kayak selain daging babi. Ngiri-ngiri biar tahu kalian, saking bosannya orang ini. Ada lagi biar tahu kalian ya. Ada yang bilang begini, Opung Parbela minta dulu alamat lengkapnya si Roy Suryo. Mau ngapain? Aku udah nggak bisa tahan kesabaran, udah hilang kesabaran ke Opung Parbela. Aku bilang sabar mas, sabar. Mas emangnya di mana sih rumahnya? Di Banyuwangi. Ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Banten, ada yang dari Tanah Karo. Kalian nanya alamat lengkap rumahnya Roy Suryo untuk apa? Mau silaturahmi? Boleh. Masalahnya aku nggak punya alamat lengkapnya. Kalau kalian mau nanya alamat lengkap, tanya sama Agrifanani. Agrifanani udah pernah ke sana. Opung Parbela belum. Ditanya, disuruh Opung Parbela ke dukun. Mendingan aku yang jadi dukun. Sampai sekarang nggak percaya aku sama dukun, biar tahu kalian. Tapi jujur aja aku bilang, ya, aku ini jelek-jelek begini, ya, aku ini bisa melihat masa depan. Kalau istilahnya itu IndiHome. Opung Parbela, kalau anak-anak yang punya kemampuan tahu masa depan, itu Indigo, bukan IndiHome. Ya begitulah kira-kira. Jadi kuputuskanlah biar tahu kalian, bikin ritual aku tadi malam. Begini-begini orang pintar juga ini. Ya kan? Dan tahu kalian, iseng-iseng ku telepon lah biar tahu kalian, apa namanya, salah satu orang pintar yang terkenal di Indonesia. Ku tanya sama dia, Mbah, bisa nggak telepon Mbah? Ku bilang begitu. Jangan Opung Parbela, besok aja. Mbah, ini penting, Mbah. Besok aja. Nggak bisa sekarang, Mbah. Nggak bisa Opung Parbela. Kenapa emangnya, Mbah? Gara-gara udah malam? Bukan gara-gara udah malam, Opung Parbela. Iya, baru jam 9 baca Pak Ahmad tidurnya. Aku bilang begitu. Besok aja aku bilang Opung Parbela telepon aku, ngerti kau? Masalahnya di mana? Ini malam Jumat.
Jadi biar tahu kalian, ya kumatikanlah telepon itu kan, ngerti-ngerti aja aku. Kumatikan telepon itu, ya kan, baru ingat lagu ya kan. Kok malam Jumat? Ini Rabu malam berarti malam Kamis. Udah dibohong-bohongi Simbah itu, aku pikir kok begitu kan. Padahal nanti malamnya malam Jumat, ya kan begitu. Ku telepon lagi di biar tahu tadi malam, ya kan. Mbah, mau nanya Mbak. Kok malam Jumat sekarang kan malam Kamis, ku bilang. Opung Parbelak, kalau sama aku malam Jumat itu tergantung selera. Kalau faktanya besok malam Jumat, Opung Parbelak, kalau aku seleranya sekarang, bisa ku majukan malam Jumat itu. Mbah, aku padahal mau nanya masalah ijazah Bapak Joko Widodo ini bagaimana ujungnya, aku bilang. Nantilah dulu Opung Parbelak, besoklah sambung ya. Kenapa? Udah di ujung. Kau pula kau nanya ujungnya ijazah Bapak Joko Widodo. Besoklah itu, ini juga sama-sama udah di ujung ini. Ku iyailah biar tahu kalian. Makanya rencana aku ya, pagi ini mau ku telepon. Dia. Sebentar dulu ya, biar ku telepon, biar kalian dengarkan ya. Bagaimana petunjuk dari beliau ya. Halo, suara saya kedengaran? Iya. Iya, suaranya kedengaran Pak. Awang. Oke. Ya. Jadi saya manggilnya Mbah atau Mas? Mbah Mat. Hah? Mbah Mat. Oke, saya mau nanya sama Mbah nih Mbah, ya. Ya. Jadi kan Mbah ini Mat, penonton ini kan pada gundah gulana ini Mbah. Jadi kepengen tahu ini ujungnya kasusnya Bapak Joko Widodo ini bagaimana, kan begitu? Iya. Saya sudah bertemu alam ini. Saya memanggil roh daripada orang yang bernama LS. Oke. LS ini adalah petinggi yang memiliki sinar bintang berderet 4. Ya. Saya panggil dia, saya bertemu dalam mimpi dan sampaikan kepada dia untuk segera melakukan penahanan kepada Roy Suryo dikarenakan ini sangat berbahaya bila tidak ditahan. Ya, Dan dia sudah mengiyakan. Kemudian cuman ada ketakutannya dia bahwa pimpinan penyidik itu, ya pimpin yang menangani dan memegang kasus ini itu berada di Jakarta, yang di Jakarta ini ya ini agak bandel. Ya, dia pimpinan penyidik itu bisa saja dia pangkatnya kayak direktur perusahaan ya. Nah, direktur perusahaan ini saya juga panggil akhirnya. Ya, jawaban tidak ada. Dan ya, saya panggil direktur perusahaan ini mengatakan bahwa banyak sekali semacam mau dikategorikan nyamuk-nyamuk, ya, nyamuk-nyamuk yang berisik yang mencoba untuk membuat supaya tidak dilakukan penahanan, bahkan diberhentikan kasus ini. Tapi saya sampaikan kepada dia, terus apa langkah yang kau ambil? Saya bertanya kepada dia menjawab, saya takut melakukan penahanan. Jadi saya kan cuma batu dari China. wow. Ya, batu dari gunung China. Dan setelah saya ganti dia batu dari gunung China, dia bilang ini anti bacok dan anti gunting. Saya bilang bukan hanya itu, tetapi ini akan bisa
Wah. Ya, akhirnya jadi apa mbak? Petunjuk, saya bilang kau tahan. Karena kalau tidak ini sudah tahun lebih. Ya, karena saya setelah bertemu dengan dia di dalam bis itu, akhirnya dia menandatangani surat berwarna pink. Wow. Ya, orang di dalam itu saya melihat ada perempuan satu dan ada laki-laki satu yang ini suka bawa-bawa panci saya. Hmm. Nah, sudah. Saya bilang, Bawa. "Ini kalau Mbah, dia laki-laki ini suka bawa panci atau bawa wayang? kayaknya dia panci dan wayang adalah satu semacam ikonik dia biar dikenal, biar bisa menjatuhkan orang-orang baik. Oke. Nah, ini memang ini orang ini saya tidak terlalu kenal namanya. Yang saya tahu Pak Jokowi sekarang dilanda masalah besar karena nyamuk yang suka bawa wayang dan panci. Kalau untuk yang perempuan, Mbah, bisa kasih clue contohnya spirituality gitu atau apa gitu loh, Mbah. Ini perempuan ini agak sedikit ada gangguan di kepala sebelah kanan. Oh. Iya, artinya saya pernah kena geger otak dia. Setelah saya dalam, nah ini pelaku-pelakunya dia. Nah, saya tanya si direktur perusahaan ini, siapa namanya itu? Dia pun tidak mau menyebutkan, tetapi saya lihat nama perempuan. Tapi, Oke. oke, tidak apa yang penting kau tanda tangani. Saya kasih dia pulpen di taman, dia tanda tangani. Ya, dan ini adalah kado ulang tahun yang diberikan oleh si direktur ini. Karena Saya lihat Siapa yang ulang tahun, Mbah, kalau boleh tahu? nah, kan kamu punya teman bernama Joko Widodo kan? Betul sekali, Mbah. Betul. Nah, itu tanggal berapa dia kira-kira di ulang tahun? Kamu harus berpatokan pada ulang tahun dia ya. Oh. Pada ulang tahun dia kau harus berpatokan itu. Apakah mimpi atau panggilnya roh ini betul-betul roh ini adalah bisa menentukan penerawangan ini menjadi nyata karena saya melihat 21 angka 21 jelas sekali ya saya berikan kepada orang direktur pusat. Oke. Jadi saya menganggap tidak akan lepas dan saatnya kamu buktikan penerawangan upaya ya. Siap, Mbak. Jadi tolong ini jangan sampai ya itu tidak ada. Karena ini adalah Tuhan Gusti Allah yang akan diam dengan kejahatan manusia. Betul, Mbak. Jadi ngomong-ngomong, Mbah masih percaya juga sama Allah, Mbah? Saya tidak tahu. Oke, Mbak. Berarti Mbak cluenya itu cluenya hari ulang tahun Bapak Joko Widodo ya, Mbak? Kata Bapak Oke. ya. Siap, Mbah. Ada lagi, Mbah, yang mau disampaikan, Mbah, hasil dari wangsit yang diterima tadi malam, Mbah? Halo, Mbah. Halo. Wah, si Mbahnya habis pulsa ini. Gimana sih, Mbah? Wah, Mbah habis pulsa. Iya iki. Wangel iki si Mbah iki.
Wah, sebentar sekali lagi. Sebentar. Saya telepon sih ya. Halo. Ya, Wah, si Mbah ini saya belum selesai ngomong loh, Mbah. Oh gitu, oke. Bagi lagi secara terawangan. Gimana? Anakku, apa yang kau ingin tanyakan lagi? Gini, Mbah, berarti ini petunjuknya Mbah 21 ya, Mbah? Surat 106. 2106, oh, gitu artinya itu hari ulang tahun Bapak Joko Widodo loh, Mbak. Ya, hari ulang tahunnya itu Mbak akan mendatangi Joko Widodo juga sebagai dadu akan saya berikan. Wah, mantap. Jadi, ingat itu ya. jadi Mbak, gini Mbak, yang tadi kan cluenya itu kan yang dilakukan penahanan itu kan yang laki-laki satu lagi perempuan. Nah, yang tiga lagi itu gimana Mbak? Saya akan lihat apakah dia masih memiliki hati. Bila tidak, maka saya sendiri yang akan memanggil dia bertiga. Oke. Ya, biarkan dulu yang dua ini kita bercerita, berdongeng di dalam sana. Ya, berdongeng di dalam sana. Ingat, ya, dia bisa berdongeng dulu. Yang dua ini, tidak lupa karena dia sering memainkan wayang. Semoga dia bisa memainkan wayang di alam yang berbeda, kan? Ya, Oke. alam di mana keterbatasan manusia tidak bisa terjangkau lagi dan tidak ada kamera lagi buat dia. Oke. Tapi kan Mbak, nanti dua-duanya kan ditahannya kan di tempat yang sama toh Mbak? Enggak, Hmm, enggak yang sama. Takutnya nanti yang perempuan hamil loh Mbak. Bahwa kalau itu memang agak berbahaya karena dia karena pernah terbentur kepalanya, maka ini yang berhati-hati ya, karena benturan kepala ini keras membentuk dia sehingga dia kayaknya kurang memahami yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya, siap Mbak. ya. Oke. Kamu tunggu aja ya. Siap Mbak, nanti kalau misalnya ada petunjuk lagi kasih tahu ya Mbak. Oke, nanti saya datang dalam mimpi kamu lagi ya. Yo, matur suwun, Mbak, matur suwun. Matur dulu. Jadi itulah penerawangan dari orang yang lebih pintar daripada orang pintar. Ini guruku ini, guru Pumpar Belak. Jadi nggak bisa main-main ini biar tahu kalian. Ilmunya ini melebihi ilmu daripada Refli Harun. Menurut penerawangannya Simbah ini, ya, katanya sebelum tanggal 21, ya, akan ada penahanan terhadap Roy Suryo. Menurut Simbah, di dalam mimpi, aku ndak bisa katakan ini nyata atau tidak. Tapi katanya Simbah itu sudah jumpa sama direkturnya. Aku nggak tahu itu direktur perusahaan atau direktur kriminal umum. Sebentar dulu Pumpar bilang, aku jadi curiga. Kayaknya yang kau telepon tadi itu bukan dukun itu, kayaknya pengacara itu. Hah? Enggak dukun itu. Mana pula pengacara kayak gitu. Enggak, orang dibilang katanya kan dia dalam mimpi. Alah, banyak kali Pumpar bilang aja ini kode-kode. Bilang aja ini kode-kode Pumpar ah. Kau kan seringkali begitu, seringkali kau udah tahu kau apa kejadiannya, ya setelah terjadi baru kau kasih tahu. Kau udah tahu kan kalau Roy Suryo bakalan ditahan?
Aku belum tahu. Yang tahu itu ya Simbah tadi, guruku yang lebih pintar daripada aku. Itu kan katanya kan dia kan dibawa mimpi. Terserah kalian lah menilai dia itu lebih cocok jadi pengacara atau lagi jadi dukun. Aduh. Lain kau pun parbelak. Baru kali ini dukun minum susu. Nggak pernah kalian ngeliat dukun minum susu? Hah? Nggak pernah? Ada dukun minum susu. Nggak semua dukun minum kopi sama minum teh manis. Dukun ada yang minum susu. Mau tahu kalian dukun apa? Dukun cabul. Dukun cabul hobi kali minum susu. Berarti kau dukun cabul apa perbelak? Siapa bilang? Aku kan orang pintar. Jadi ya kita lihat saja ya, menjelang tanggal 21 Agustus ya, sebelum tanggal 21 Agustus ya, ini akan terjadi penahanan. Menurut penerawangannya Simbah. Kenapa harus tanggal 21? Karena tanggal 21 hari ulang tahun Bapak Joko Widodo. Mudah-mudahan ini menjadi kado terindah bagi ulang tahun beliau. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Joko Widodo. Opung Parbelak, kalau memang sakti dukunmu itu, kenapa nggak langsung dimatikan aja yang sebelah sana? Yang mana? Yang mana jelas-jelas? Enggak semua dukun kerjanya tukang santet, enggak. Ada dukun yang hanya menerawang, ada dukun kerjanya hanya mengobati, ada dukun hanya memberikan petunjuk, ada dukun memang kerjanya tukang santet, ada. Tapi kalau yang ini beda nih, ini dukun putih. Guruku ini bukan dukun hitam, dukun putih. Kalau kalian jumpa sama dukunku ini, biar tahu kalian, kalau dukun biasanya kan pakai baju gombrang begini kan, dia nggak pernah pakai begini, pakai jas. Pakai jas. Rambutnya pun nggak gondrong, nggak jenggotan, rambutnya cepak. Kalau kalian perhatikan, dan dukun biasanya biar tahu kalian ya, kalau dukun biasanya pakai apa namanya, rokoknya itu ya, rokok gerbang rokok pintu gerbang, Jisamsu, gudang garam merah, kan begitu kan? Kalau dukun yang satu ini, guruku ini, rokoknya Marlboro. Makanya aku bilang, ya terlalu yakin aku sama guruku ini. Makanya ya, kenapa sekarang kita nggak pakai dengan cara-cara seperti ini? Kan begitu. Sedangkan Roy Suryo bisa dibilang Bapak Joko Widodo pesugihan. Kan begitu. Tiba begitu juga kemarin itu kan, lewat mimpi. Kenapa tiba boleh, Roy Suryo boleh, guruku nggak boleh? Begitu ya kan, yang penting guruku nggak terlalu gila untuk bawa wayang kemana-mana. Tahu kalian, kalau guruku pergi kemana-mana itu nggak bawa wayang, nggak bawa kemenyan, nggak bawa kalung mantra, nggak bawa laptop. Cuman dua dibawanya, laptop sama kartu kredit. Lain dari itu nggak ada dibawa apa-apa. Itulah guruku. Namanya juga dukun putih. Opung Parbelak, kayaknya dari ciri-ciri yang kau sampaikan itu, kayaknya kenal lah kami sama dukunmu itu. Ya kalau kenal bagus. Kalau nggak kenal, biar ku kenalkan nanti.
Nanti kalau ke Jakarta aku kenalkan kalian sama guruku ini. Kita lihat ya, kalau misalnya ini kita buktikan. Kalau misalnya Roy Suryo sebelum tanggal 21 ditahan, ya, berarti guruku itu jitu. Tapi kalau misalnya Roy Suryo nggak ditahan sebelum tanggal 21, ya, kita pecat dia jadi guru. Kita pecat. Aduh, tapi ngomong-ngomong ya, jujur aja aku bilang, kenapa netizen ya nyuruh Opung Parbela untuk nanya ke dukun? Karena netizen ini udah nggak percaya lagi sama Polda Metro Jaya, nggak percaya lagi sama kejaksaan, nggak percaya lagi sama kuasa hukum. Jadi lebih percaya sama dukun. Jadi ya aku kabulkanlah dulu permintaannya kali ini. Jadi mereka itu Roy Suryo ya selama ini ya ketika Polda Metro Jaya minggu lalu mengumumkan secara sekilas mengenai kelengkapan berkas, mereka selalu berkata nggak serius. Ya di dalam debat mereka berkata ya mana suratnya. Padahal P21, P19 atau P20 ya itu nggak ada kaitannya dengan tersangka dan korban. Keterkaitannya ya surat ya, bicara tentang surat itu dari Polda Metro Jaya ke kejaksaan, dari kejaksaan ke Polda Metro Jaya. Kalau ada P21 dari kejaksaan, Polda Metro Jaya memerintahkan untuk melakukan penahanan, dilakukan penahanan, kan begitu. Ngapain kejaksaan ngobrol sama tersangka? Nggak logis. Tunjukkan, Bapak tunjukkan ini. Saya tanya, ini buat pengacara Pak Roy atau Pak Roy? Mana? Ini surat dari kejaksaan ke kepolisian. Anda mau ditunjukkan ini nggak mungkin bisa karena tembusannya nggak ada, Mas Roy. Yang penting gimana sih ini bukan untuk umum, ini untuk instansi ke instansi, gitu loh. Belajarnya di mana sih? Ngapain? Duduk. Bu Ade, kenapa nggak bisa, kenapa? Karena itu untuk kepolisian dan tembusannya tidak ada untuk kuasa hukum, suratnya harus jadi ada. tidak umum. Artinya antara institusi ke institusi. Betul. Ngapain ini yang harus ditunjukin oleh Polda Metro? Bukan kerjaan dong. Mana? Saya suratnya ada mana? Kamu. Mana? Mas Roy ke sana. Ada. Jadi menurut Bung Ade, surat ini ada, tapi nggak melewati para tersangka. Iya dong, karena bukan kepentingannya tersangka di situ. Antara Polda dengan kejaksaan. Antara Polda dan kejaksaan. Di situ aja tembusannya jelas. Tanggalnya Tidak ada kepada, tidak ada yang terhormat kepada para tersangka. Iya. Kalau Roy Suryo kan begitu menghadapi lawan debat. Mana? Tanggalnya mana? Buktinya mana? Sekolah di mana sih? Sekolah di mana sih kamu? Kuliah di mana sih? Lulusan mana sih? Mana? Perlu belajar lagi nih. Roy Suryo kan gitu modelnya. Udah jelas-jelas di situ ada surat. Roy Suryo sendiri mengatakan dibaca sendiri pakai matanya itu. Dari kejaksaan kepada kepolisian, kan begitu. Dari kejaksaan kepada kepolisian, artinya nggak ada kepentingan tersangka mengetahui ya mendapatkan tembusan dari kejaksaan ya, karena surat itu dikirim dari kejaksaan untuk Polda Metro Jaya. Begitu. Ya kalau misalnya tersangka kepengen tahu, contohnya pergi langsung ke kejaksaan dong. Aduh, si Roy Suryo ini siapa sih ngajarin? Pengacaranya yang mana? Pengacaranya yang baru belajar itu. Yang dari ahli tata negara baru menjadi ahli pidana. Aduh Roy Suryo, kasihan banget sih lu. Tahu kalian, Rismond ya kemarin, biar tahu kalian ya, waktu live dia ya, waktu bikin konten dia mengenai aset-aset yang dibawa lari sama Roy Suryo kemarin itu, kan langsung dilaporkan si Rismond kan, biar tahu kan. Aku kira kapok dia, nggak taunya besoknya bikin konten lagi nih. Rismond konten lagi, diketawa-ketawainya Roy Suryo, pendeliti gadungan lah. Habib Rizik aja nggak percaya sama dia lah. Nanti kita bahas ya.
Ya, nanti kita bahas. Nanti sore ku keluarkan berita tentang si Rismon membahas kegaduhannya peneliti, status penelitiannya Roy Suryo. Apa itu? Peneliti gak punya jurnal. Apa itu? Peneliti gak pernah bikin buku. Apa itu? Peneliti tapi kualitasnya diragukan. Oh, SpongeBob, kamu di mana? Aku di sini, Patrick. Dan tahu ndak kalian ya, si Rismon katanya ya, katanya kemarin ya, tanggal 15 Desember waktu gelar perkara ditunjukkan ijazah Bapak Joko Widodo di hadapan mereka. Katanya si Rismon berdoa di dalam hati, Tuhan ampunilah aku kalau aku memang melakukan kesalahan setelah dilihatnya ijazah Bapak Jokowi. Kalau memang sadar, kenapa tanggal 15 ditunjukkan gelar perkara? Kenapa nggak tanggal 16, tanggal 17 kau pergi ke Solo? Ini kan enggak. Tunggu dilapor dulu kau sama sibil. Masuk dulu laporan polisi atas nama YouTuber Nusantara. Melaporkan Rismon, baru dia pergi ke Solo. Halah Rismon. Tahun 94 yang ada tensi Roman. Berarti yang terjadi makanya Bang Rismon waktu itu menyimpulkan ijazah itu asli karena ada kealpan teknis gitu ya. Bukan karena memang awalnya Bang Rismon juga masuk dalam kondisi seperti Bang Roy yang abang bilang, katakan ini persoalan dirinya dibawa ke politik gitu. Jadi peneliti itu terus bertanya, question everything. Iya kan? Jadi dalam proses saya mulai belum tersangka sampai itu juga saya terus meneliti. Malam-malam saya coba untuk mencari kebenaran itu. Saya takut subjektivitas saya itu lebih dominan. Subjektivitas artinya apa? Kebencian, ketidaksukaan terhadap orang lain lebih besar daripada objektivitas penelitian saya. Oleh karena itu saya tetap belajar. Saya tetap belajar, Bang. Tapi sampai 15 November ya. Desember ya. Itu saya pelototi saya yang paling lama. Mungkin waktu klaster 2. Saya paling lama saya pelototi. Klaster 1 kan saya. Dalam hati saya. Waktu gelar perkara. Iya, saya berdoa, ya Tuhan, kalaupun saya salah, saya harus ungkapkan kesalahan saya dan saya harus menerima risiko itu. Walaupun saya dihukum, tetap dihukum. Waktu saya sebelum minta maaf ke Solo, saya bilang sama penyidik, bahkan ada petinggi kepolisian juga, yang penting saya minta maaf Pak, penelitian saya salah. Risiko Pak Jokowi memaafkan, itu biar Pak Jokowi menentukan nasib saya. Yang penting saya sudah ungkapkan dulu bahwa setelah saya teliti ada embus, ada watermarks, dan saya cocokkan juga dengan di Roman juga bisa. Hasilnya senjata 90%-an, sama seperti bentuk huruf Times New Roman. Terus saya mau kekeh, gak bisa tidur saya Bang. Jadi kalau dibilang ada alasan duit, aduh, gak ada duitnya Bang. Saya pulang dari Solo di tas, sama tas pakai motor. Iya. Jadi kalau ada dokter tiba ditawarin 50 miliar, siapa yang nawarin? Halusinasi. Dimaafkan aja sudah syukur. Ya, satu, metodologi terus dihilang-hilang. Saya dengan matematika Bayesian, saya sudah membuktikan 92%. Coba tulis buku, biar kita bedah. Bagaimana matematikal Bayesian yang merupakan dasar-dasar dari machine learning itu bisa sampai 92%. Padahal itu the basic of neural networks, Bayesian. Sebelum ada neural networks, Bayesian dulu. Bagaimana ilmu yang sudah kita bilang kuno bisa menyimpulkan itu 92% palsu. Sementara kita pakai artis, kita bandingkan dengan tokoh-tokoh publik, sejumlah presiden versi tua dan versi muda. Ya, di dalam banyak literatur, kalau usia sudah selisih 30 sampai 40 tahun, maka kecocokannya, cosine similaritasnya, similaritinya itu 35 sampai 60%. Kau baru sekarang kau berkicau kau. Kemarin kayaknya lain gonggonganmu. Kayaknya
setelah gelar perkara itu, ya itu nggak merubah kau. Masih ingat kau itu kemarin bicara di Madilog, apa kau bilang? Saya mau minta maaf, udah terlanjur basah bang. Mau kemana ditaruh muka saya bang? Hah? Nggak mungkin muka saya mau ditaruh ke pantat saya taruh di muka. Bacrek lo. Udah berapa kali kau juga kemarin bagi-bagi buku kan? Kalau menyesal kau, kalau misalnya kau melihat ada kesalahan di dalam penelitianmu, kenapa di Car Free Day kemarin kau bagi-bagi buku? Car Free Day bagi-bagi buku, aku mau nanya dulu, itu setelah gelar perkara atau sebelum gelar perkara? Banyak kali gayamu. Kalau memang seperti itu situasinya, kalau kau langsung ngomong sama penyidik, kenapa gak langsung ke sono? Kau ke sono kapan? Masih jauh rentang waktunya kawan dari gelar perkara kau pergi ke Solo. Baru-baru ini ya kau ke Solo setelah dapat laporan kau kan. Setelah dilaporkan kau gak punya ijazah. Setelah dilaporkan kau ijazahmu, status ijazahmu itu disaksikan. Sehingga kapasitasmu ketika menjadi saksi, ya itu dipertanyakan. Bung Parvela, kenapa sih kau nggak bisa membela si Rismon ini? Nggak bisa. Aku untuk yang satu ini memang belum bisa. Masih belum sembuh hatiku. Belum sembuh. Kejam. Masih ingat enggak kalian bagaimana dia bilang secara sadis muncungnya itu? Bilang kita termul lah, kita nggak punya kualitas lah, kita nggak punya otak lah, kita nggak punya perjuangan lah, darah kita nggak tertumpah lah, mengatasnamakan rakyat Indonesia lah. Nggak bisa ini, nggak bisa didiamkan. Mas Agri, minta tolong. Nanti Rismon usahakan tanggal 24 Opung Parvela ke Jakarta, tanggal 24 harus podcast. Gagal muncungku ini. Mau kau pakai-pakai pun enggak? Biar diperiksa dulu ijazahku hasil atau palsu. Jadi kemarin itu biar tahu kalian, ya si Rismon ini ya mengungkapkan, ya dia itu pandai kali sekarang biar tahu kalian, ya apa dibilangnya. Aku gak pernah kemarin mau diajak ke kuburannya bapak ibunya Joko Widodo, karena aku mulai berpikir ini sudah tidak masuk akal. Alah baik, bilang aja kau nggak ada ongkosmu waktu itu, bacrik lo. Sedangkan ke rumahnya Pak Kasmujo kau perginya kau sendirian, berduanya kau sama si Michael Sinaga. Kalah apa? Terserah kalian mau percaya atau enggak. Kalau aku masih belum bisa percaya. Oke? Jadi itu dulu Opung Parvela. Kita akan lihat lagi keseruan-keseruan berikutnya. Dan kita tunggu penahanan daripada Roy Suryo. Kita tunggu ya. Dan kalian coba komentar dulu. Kalau Roy Suryo jadi tahan sebelum tanggal 21. Kita mau bikin apa? Itu dulu Opung Parvela. Salam NKRI harga mati. Bluetooth disconnected.